Nah, sekarang dari sisi value ya. Kemudian dari sisi nilai pembuktian, apakah kalau seseorang hadir itu langsung jadi jasanya asli? Ya belum tentu. Nah, itu mungkin yang ditakuti kan? Yang ditakuti kan itu. Kan ini kan ada penggiringan ya, terutama dari pihak pendukungnya Pak Joko Widodo nih. Dari pihak Termul. Seakan-akan kalau Pak Jokowi hadir itu seakan-akan ijazahnya pasti asli. Wah, perjalanannya masih panjang. Untuk bisa memastikan keaslian dari ijazah tersebut, itu bukan hanya dari sisi kehadiran Pak Joko Widodo, bukan. Tapi dari sisi pasca kehadiran beliau sebagai saksi pelapor. Nah, dimulailah ya sebuah evidence based observation ya, observasi berbasis data. Dari mana data itu? Bukan hanya dari satu lembar ijazah Joko Widodo, tapi dari 709 dokumen. 709 dokumen yang saat ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, itulah yang nanti akan kita ujikan bersama-sama. Dan saya juga sudah bilang kepada salah satu media TV ya, saya bilang bahwa sebagai terdakwa saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan yang disebut sebagai cross Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya, saya Dr. Tifa. Hari ini saya ingin memberikan beberapa pernyataan, penjelasan sekaligus juga klarifikasi atas apa saja yang saat ini menjadi bahasan maupun viral di media sosial terkait dengan sidang yang sudah saya jalani ya. Saya versus dakwaannya Joko Widodo. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan pada chapter ini adalah tentang pertanyaan banyak sekali orang terkait dengan apakah Pak Joko Widodo akan hadir atau tidak di persidangannya Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, yang sudah jalan ini ya, dan insya Allah hari Kamis esok tanggal 16 Juli akan menjadi sidang yang ketiga dengan ada agenda. Nah, selama ini kan jadi teka-teki, jadi taruhan nih. Setiap kali sidang saya diselenggarakan, Jokowi hadir nggak, Jokowi datang nggak, begitu kan terus gitu. Lalu jadi timbul polemik dan spekulasi. Nah, sekarang adalah kita mau melakukan prediksi atau melakukan semacam pembahasan ya tentang spekulasi hadir atau tidak, penting atau tidak sih Pak Jokowi ini hadir gitu ya. Dari sisi makna hukum, lalu konsekuensi politik ya, dan kemudian juga terkait dengan asas manfaat maupun kerugian andai kata beliau hadir atau tidak. Yang pertama adalah Jokowi dalam kasus ini ya, Joko Widodo dalam kasus ini adalah sebagai saksi pelapor. Saya tuh dilaporkan. Jadi ini kasusnya Pak Joko Widodo, bukan kasus saya. Ya, jadi yang punya gawe, punya perhelatan sampai mulai dari 30 April 2025 ketika beliau datang ke Polda Metro Jaya, ya, itulah mulainya perhelatan itu. Dengan aktor utama ya Pak Joko Widodo sendiri. Lalu ada 12 orang yang dilaporkan ya. Nah, sekarang yang kemudian sampai jadi si persidangan kan baru saya tuh. Baru saya juara satu saya berarti ya. Baru saya maju ke sidang, maju ke pengadilan. Artinya apa? Artinya punya perhelatan, punya gawe ini Pak Joko Widodo. Artinya ketika sesuatu yang sudah dia tunggu toh dari sejak 30 April 2025, kan orang kalau melaporkan orang itu yang ditunggu apa sih? Kan sidang toh? Ya. Karena sidang itu adalah pembuktian dari sesuatu yang dia laporkan, ya kan? Apakah yang dia laporkan terhadap saya itu terbukti atau tidak? Mempunyai cukup evidence atau cukup data secara hukum atau tidak, kan gitu. Baru dari situ kan dia mengharapkan saya akan divonis dan sebagainya, atau ada putusan pengadilan dan sebagainya. Artinya
Yang punya gawe itu adalah Pak Joko Widodo. Makanya selazimnya orang yang punya gawe, punya hajatan, ya dia harus hadir, kan begitu. Nah, kita kan mengharapkan bukan hanya sisi sosok kenegarawan whatever ya, tapi keberanian untuk bertanggung jawab. Karena telah membuat beberapa anak bangsa itu hidupnya jadi kacau balau. Misalnya contoh saya ya kan, apa yang terjadi pada saya selama 1 tahun lebih ini, jadwal hidup saya kacau balau, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan lagi, banyak sekali undangan-undangan di mana saya mesti bicara ataupun mengajar juga akhirnya orang yang mengundang jadi takut untuk mengundang saya. Banyak universitas-universitas di mana saya selama ini menjadi dosen tamu dan sebagainya jadi takut untuk mengundang saya, maka kerugiannya ada pada mahasiswa-mahasiswa saya. Lalu juga waktu saya, perhatian saya, pikiran saya banyak sekali tercurahkan pada kasus ini, ya, pada peristiwa ini. Di mana kenapa? Karena ya saya dikriminalisasikan. Nah, karena itu maka sebagai sebuah wujud pertanggungjawaban hukum, baik sebagai wujud pertanggungjawaban kenegarawanan, ya kita harus menghormati. Ya, selayaknya semestinya Pak Jokowi harusnya memang hadir pada saat sidang perdana dari sejak mulai itu. Karena apa? Dia punya kepentingan kan? Betul. Kan dia satu-satunya yang punya kepentingan terhadap kasus ini. Dia mau Dr. Tifa di sidang, ya kan? Sudah terjadi. Dia mau Dr. Tifa diadili, ya sudah terjadi. Dia mau Dr. Tifa divonis, ya dari awal. Jangan tunggu aja di rumah lalu nunggu ke apapun yang terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah tuntutan dari rakyat. Kenapa? Kita rindu sekali dengan sikap kenegarawanan seseorang yang pernah jadi mantan pejabat, mantan presiden apalagi. Kita membutuhkan itu. Ya, jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, lebih dari itu adalah bahwa dia itu saksi pelapor. Dia orang yang melaporkan saya. Dia adalah saksi pelapor. Dalam KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, saksi pelapor, apalagi yang dilaporkan adalah delik aduan, ya, itu wajib hadir hukumnya, nggak bisa diwakili oleh siapapun. Orang itu yang melaporkan pada delik aduan itu wajib hadir. Jadi persoalan hadir atau tidak dari Pak Jokowi ini sudah tidak lagi harus menjadi diskusi ya, sudah selesai sampai di sini. Jadi intinya apa? Intinya ya Pak Jokowi wajib hadir, tidak bisa diwakilkan dan hadir secara fisik. Karena setelah COVID ya, setelah COVID itu pengadilan kan sifatnya adalah off air. Ya, sifatnya adalah pengadilan fisik, bukan lagi pakai media online, pakai media Zoom ya. Jadi ya sudah, kita fisik ketemu fisik gitu. Saya sebagai yang dilaporkan ya saya hadir secara fisik tanpa ada alasan apapun. Kecuali kalau misalnya tidak sehat dan sebagainya. Nah, kita mungkin sidang akan menunggu sampai salah satu di antara yang harus hadir itu sudah memenuhi kesehatannya. Makanya hakim kan bertanya pertama kali sebelum sidang dimulai itu kan tanya saudari terdakwa sekarang dalam keadaan sehat atau tidak gitu. Kalau saya bilang oh saya tidak sehat, ya sidang tidak bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Joko Widodo juga harus hadir lalu ditanya sama hakim, saudara saksi pelapor, apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat atau tidak? Nah, kalau beliau sampaikan, wah saya tidak dalam keadaan sehat, ya sudah sidang bisa ditunda sampai beliau sehat. Intinya itu ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi nilai, value ya, value itu terletak pada soal tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kita sebagai orang yang melaporkan ya kita tanggung jawab. Seperti saya juga, saya punya tanggung jawab sebagai orang yang dilaporkan. Saat ini apalagi posisi sudah sebagai pasca tersangka kan. Setelah saya menerima surat dakwaan kan saya berarti menjadi terdakwa, ya saya wajib. Alhamdulillah masih bisa melakukan banyak kegiatan yang lain karena saya tidak ditahan gitu kan ya. Jadi saya bertanggung jawab gitu di dalam setiap tindakan saya. Termasuk juga di sini adalah Pak Joko Widodo. Nah, persoalannya adalah polemik apakah Jokowi hadir atau tidak itu kan karena ada sebuah kekhawatiran besar ya yang barangkali dirasakan oleh pihak Pak Joko Widodo, yaitu adalah konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan sebuah selembar dokumen yang dia akui sebagai miliknya, yaitu ijazah
asli kan gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya mungkin kekhawatiran yang kita juga tahu, kita juga rasakan sebagai bentuk dari polemik ini kan gitu. Nah sekarang dari sisi value ya, kemudian dari sisi nilai pembuktian, apakah kalau seseorang hadir itu langsung jadi ijazahnya asli? Ya belum tentu. Nah itu mungkin yang ditakuti kan. Yang ditakuti kan itu, kan ini kan ada penggiringan ya, terutama dari pihak pendukungnya Pak Joko Widodo nih, dari pihak Termul. Seakan-akan kalau Pak Jokowi hadir itu seakan-akan ijazahnya pasti asli. Wah perjalanannya masih panjang. Untuk bisa memastikan keaslian dari ijazah tersebut, itu bukan hanya dari sisi kehadiran Pak Joko Widodo, bukan, tapi dari sisi pasca kehadiran beliau sebagai saksi pelapor. Nah dimulailah ya sebuah evidence based observation ya, observasi berbasis data. Dari mana data itu? Bukan hanya dari satu lembar ijazah Joko Widodo, tapi dari 709 dokumen. 709 dokumen yang saat ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah menjadi dilimpahkan ke kejaksaan. Ya itulah yang nanti akan kita ujikan bersama-sama. Dan saya juga sudah bilang kepada salah satu media TV ya, saya bilang bahwa sebagai terdakwa saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan yang disebut sebagai cross examination atau pengujian pembanding ya. Jadi pengujian pembanding dari puslapor para ahlinya ya, saya akan minta kepada hakim untuk mendapatkan fasilitas atau peluang untuk menghadirkan laboratorium ya independen, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, beserta dengan ahlinya untuk melakukan examination, cross examination terhadap dokumen yang dianggap sebagai ijazah Joko Widodo itu. Jadi itu ya intinya ya. Jadi jangan berkutat seakan-akan yang paling penting dari semua peristiwa ini adalah kehadiran Joko Widodo. Nanti kalau kayak gitu masyarakat jadi blunder loh. Ya. Kan jadinya tuh polemiknya atau pertaruhannya tuh begini. Kalau Pak Joko Widodo itu nggak mau hadir, artinya ijazah itu palsu, kan gitu. Nah, bagaimana kalau Pak Joko Widodo hadir? Berarti ijazahnya asli, kan? Jadi begitu kan penggiringannya. Jadi mesti hati-hati juga nih kepada para pendukung saya maupun juga kepada para pendukung yang lain. Hati-hati, kita bisa kejebak di dalam sebuah jebakan dari framing, ya, dari framing. Kan seakan-akan ini nanti kalau yang terjadi itu kan kita berpikir bahwa kekhawatirannya adalah Pak Jokowi ini pasti khawatir, pasti takut dengan dugaan kita bahwa karena dia punya ijazah palsu. Bagaimana kalau hadir? Wah, framingnya langsung mendadak sontak berubah. Wah, kalau dia hadir berarti jasanya asli. Nah, itu harus hati-hati. Menuju ke situ perlu bertahun-tahun. Karena butuh ratusan saksi yang kita tanyakan di pengadilan dan menghasilkan fakta persidangan. Lalu ada lagi 709 dokumen yang selain dokumen itu ditanya-tanya juga, pihak yang ditanya tentu saja yang punya dokumen tersebut maupun examination yang dilakukan terhadap 709 dokumen. Jadi nanti yang kita minta, saya sebagai terdakwa minta untuk di-exam, untuk diuji bukan hanya selembar ijazah itu, tapi juga 709 dokumen. Yang di situ ada transkrip, ada KHS, ada skripsi, ada foto-foto, ya banyak sekali yang perlu kita examkan, perlu kita ujikan. Ada pertanyaan? Bu, ini ada yang membuat sebuah narasi bahwa ibu ingin menyelamatkan diri sendiri dengan eksepsi. Gimana tuh komentarnya? Sekali lagi, ini memang begitu banyak orang-orang yang terlibat maupun tidak terlibat ya, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekarang ini akhir-akhir ini menjadi cenderung penggiringan yang tendensius ya. Maka saya kembalikan lagi kepada level hulunya. Saya kembalikan lagi kepada 30 April 2025. Ini sebetulnya peristiwa hukum apa sih yang membuat sampai kemudian 405 hari akhirnya Dr. Tifa didudukan sebagai terdakwa di persidangan. Kita harus ingat tanggal 30 April 2025, yaitu bahwa pada peristiwa itu Joko Widodo melaporkan Dr. Tifa.
Karena dia merasa dihina-hina, merasa direndah-rendahkan, kan itu. Jadi ini konteksnya bukan soal ijazah kemudian tiba-tiba menjadi muncul karena sidang ini. Nah, kalau memang ada pihak yang mau agar ada sebuah sidang ya yang terjadi untuk membuktikan menjadi pembuktian ijazah, sidang itu seharusnya ada seseorang atau pihak yang melaporkan tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo. Laporan dengan pasal-pasal yang kalau nggak salah tuh 162 atau 163, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan jabatan publik kan gitu. Siapa pelapornya? X. Siapa terlapornya? Joko Widodo. Nah, disitulah sidang sejati tempat di mana pembuktian ijazah itu terjadi. Tapi kalau saya, ke kasus saya ini kan mens rea yang menurutnya Joko Widodo dilakukan sama saya karena saya dianggap oleh dia menghina-hina, merendah-rendah. Itu kan mens rea yang dia pikir itu. Jadi bukan soal ijazah. Di sini tidak ada konsep ijazah sama sekali. Kenapa? Karena kajian yang saya lakukan itu kan terkait dengan benda digital yang ada di internet, di mana benda digital itu tampak menyerupai ijazah. Dan karena benda digital itu yang tampak menyerupai ijazah itu ada namanya Joko Widodo, maka kita semua ya itu terfiksir pikiran kita bahwa itu adalah ijazah Joko Widodo. Sampai lupa pada hakikat dari sebuah dokumen yang kemudian menghasilkan pasal 3235 itu, yaitu manipulasi dokumen elektronik milik seseorang. Pertanyaannya adalah, kalau Joko Widodo itu merasa saya melakukan manipulasi terhadap dokumen elektroniknya, pertanyaan saya adalah dokumen elektronik apa milik dia yang saya manipulasi, yang saya edit? Kalau memang Joko Widodo itu adalah sarjana lulusan UGM tahun 1985, dia nggak punya ijazah elektronik yang bisa kita edit, yang bisa kita manipulasi. Dia punyanya, kalau dia punya ya, dia punyanya itu adalah selembar ijazah bentuknya kertas alias analog. Jadi pasal 3235 itu pasal yang ngaco, sangat tidak relevan gitu.